Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Azim. Azim apa keterangannya? Azim izin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang laju reaksi. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu yang pengetahuannya menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian indikator keterampilannya yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi serta menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dengan baik sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kritis, berkomunikasi, berkolaborasi dan berkreasi. Nah, kalian duduk sama kemudian masing-masing. Pertama yaitu mengamati. Oke, silakan perhatikan di depan. Sini ada gambar perubahan warna air kunyit ketika diberikan penambahan asam atau basa. Yang di tengah itu warna kunyit mula-mula, warnanya kuning pekat. Kemudian pada gambar A itu air kunyit yang sudah ditetesi dengan basa. Basanya di sini ada air kapur. Ternyata hasilnya menjadi warna merah bata. Sedangkan pada gambar B itu air kunyit ditetesi asam. Asamnya di sini cuka. Kemudian menghasilkan warna kuning yang lebih jernih. Nah, perubahan warna ini disebabkan karena adanya reaksi kesetimbangan. Baik, dari fenomena ini, kira-kira apa yang kalian lihat? Apa pengaruh reaksi kesetimbangan terhadap perubahan warna air kuning ketika diberi perubahan basa? Oke, baik sekali pertanyaannya. Nah, kegiatan yang pertama di bagian mengumpulkan data, kita akan mengamati video. Di sini nanti ada dua video. Yang pertama video tentang pembakaran kertas. Yang kedua tentang pemanasan CuSO4 5H2O. Itu kegiatan yang pertama ini yaitu tentang reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Silakan diperhatikan untuk video yang pertama yaitu video pembakaran kertas. Oke, sudah diamati video pembakaran kertas? Ya. Kemudian kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nanti dari video ini kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal ketika mengumpulkan data ya. Oke, silakan diperhatikan untuk video yang kedua. Video yang kedua ini pemanasan CuSO4 5H2O. Oke, ini ada CuSO4 5H2O. Kemudian dimasukkan ke dalam salon semen, kemudian dipanaskan. Awalnya, kemudian ini sudah mulai dipanaskan. Jadi setelah dipanaskan CuSO4 5H2O tadi setelah dipanaskan diberi air lagi. Perhatikan apa yang terjadi. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan soal-soal pada bagian mengumpulkan data itu ada tabel yang harus kalian isi. Kemudian
kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal pada bagian yang mengasosiasi halaman 3. Bagaimana? Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan untuk kegiatan yang pertama ini. Kita akan presentasikan yang pertama bagian mengumpulkan data. Ada 2 tabel yang harus kita presentasikan. Ayo kelompok mana yang mau presentasi? Nomor 1. Tabel pencobaan pada tembakan kertas. Pengamatan warna kertas mula-mula, hasil pengamatan putih. Pengamatan warna kertas setelah dibakar. Lihat tabel yang kedua. Ambil aja. Yang kedua, tabel data hasil percobaan pada pemanasan COSO4 5H2O. Pengamatan warna mula, hasil pengamatan warna biru. Pengamatan setelah dipanaskan, hasil pengamatan warna putih. Pengamatan setelah dipanaskan dan diberi air, hasil pengamatan warna biru kembali. Ini jelas ya dari video ya. Ya. Mula-mula warna COSO4 5H2O yaitu biru. Kemudian setelah dipanaskan akan menjadi warna putih. Kemudian diberi air lagi akan kembali ke warna biru. Jadi yang biru itu mengandung apa? Iya, mengandung air. Kalau dipanaskan kan uap ya. Pertanyaan pertama yaitu pada reaksi pembakaran kertas merupakan reaksi irreversibel. Jadi apa itu reaksi irreversibel? Reaksi irreversibel merupakan reaksi yang tidak dapat balik atau reaksi yang satu arah. Pertanyaan kedua, sedangkan pada reaksi CuSO4-5H2O adalah reaksi reversibel. Jadi apa itu reaksi reversibel? Reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat balik. Maksudnya reaksi itu bolak-balik, jadi reaksinya itu ada 2 arah. Ini ada reaksi pada pembakaran kertas tadi. Yang pertama, kertas dapat bereaksi menghasilkan abu. Kemudian abu tidak dapat kembali menjadi kertas, sehingga disebut dengan reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat kembali. Kemudian yang kedua, pada pemanasan CuSO4 5H2O. Nah ini ya, yang pertama dapat berlangsung menghasilkan CuSO4 plus 5H2O. Kemudian ketika diberi air atau CuSO4 plus 5H2O dapat kembali menjadi CuSO4 5H2O. Jadi dapat seperti ini ya tanda panahnya ya, ini artinya bolak kembali. Atau dapat reaksinya dapat maju dan dapat kembali. Ya, ini dapat dilambangkan dengan arah panah yang bolak-balik seperti ini. Jadi reaksi keseimbangan ya. Oke, kita sudah selesai untuk kegiatan yang pertama untuk reaksi reversibel dan irreversibel. Ayo siapa yang bantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan yang pertama ini? Oke, silakan kelompok 4. Berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan, buatlah kesimpulan dan presentasikan tentang reaksi reversibel dan irreversibel di depan kelas. Jawabannya, jadi reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat balik, sedangkan reaksi irreversibel merupakan reaksi yang tidak dapat balik. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok. Nah, kita akan melanjutkan ke kegiatan yang kedua, yaitu kesetimbangan dinamis. Ini di bagian mengumpulkan data. Ini ada contoh lain dari reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik ya. Ini pada N2O4 menghasilkan 2NO2 atau dapat kembali menjadi N2O4. Nah, berlangsungnya suatu reaksi itu dapat secara makroskopis dan juga secara mikroskopis. Nah, secara makroskopis dapat dilihat dari perubahan suhu, kemudian tekanan, kemudian konsentrasi dan warna seperti yang tadi. Kan itu terlihat ya. Nah, sedangkan secara mikroskopis tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut atau tidak dapat kalian amati. Nah, pada reaksi kesetimbangan antara N2O4 atau gas N2O4 dan gas NO2 di bawah ini ada ilustrasi mikroskopisnya. Perhatikan ke depan. Nah, ini ada reaksi gas N2O4 bereaksi kesetimbangan menghasilkan 2NO2 gas. Nah, ini mula-mula
Mula-mula di sini ada 50 gas N2O4 di sini mula-mula. Kemudian setelah setimbang nanti kalian perhatikan ada molekul apa saja di sini. Ya, jelas? Ya, ini juga ada di gambarnya di AKPD kalian nanti untuk mengisi pertanyaan yang bagian atas. Nah, kemudian perhatikan kurva berikut. Ini kurvanya juga reaksinya sama pada reaksi N2O4 gas bereaksi keseimbangan menghasilkan 2 NO2 gas. Perhatikan kurva yang pertama. Kurva yang pertama ini ada kurva perubahan laju reaksi terhadap waktu. Ini waktunya, di sini lajunya. Sini ya, ini sudah ada keterangan di reaksinya. Reaksi maju itu C1, reaksi baliknya P2. Di sini sudah ada keterangan. Nah, di sini kalian amati nanti bagaimana keadaan awal P1-nya dan keadaan awal P2-nya. Kemudian pada saat ini nanti keadaannya seperti apa dan setelah ini nanti keadaannya seperti apa. Kemudian untuk yang kurva 2, kurva perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi terhadap waktu. Ini kalian perhatikan bagaimana konsentrasi N2O4-nya ini mula-mulanya seperti apa. Kemudian saat mencapai titik-titik ini seperti apa dan setelahnya juga seperti apa. Sampai sini jelas? Oke, nanti kegiatan mengumpulkan data ini kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal pada bagian mengasosiasi. Kalau sudah selesai, ayo siapa yang mau presentasikan yang bagian mengumpulkan data ya, boleh silakan Bapak. Pada reaksi kesetimbangan antara N2O4 dan NO2 di bawah ini, mula-mulanya ada molekul gas N2O4 sebanyak 24. Kemudian pada saat setimbang terbentuk molekul gas NO2 sebanyak 6. Atas setimbangan masih ada molekul gas N2O4 sebanyak 21. Berdasarkan kurva 1, bagaimanakah keadaan awal P1 dan P2 dan dijelaskan. Jawabannya, keadaan awal P1 berada di titik maksimum dan P2 dengan nilai 0. 2. Pada saat T ditandai dengan garis vertikal putus-putus, bagaimana keadaan P1 dan P2 dijelaskan. Jawabannya, P1 dan P2 keadaannya bernilai sama. Oke, atau P1 sama dengan P2. 3. Berdasarkan kurva 1, bagaimanakah keadaan P1 dan P2 setelah melewati waktu T tersebut? Jelaskan. Jawabannya, setelah melewati waktu, keadaan P1 dan P2 tetap. Oke, ini setelah T sampai titik-titik ini ya, dari set samping ini, ada perubahan lagi tidak? Tidak berubah atau bernilai sama. Pertanyaan nomor 4 yaitu berdasarkan kurva 2, bagaimanakah keadaan awal konsentrasi N2O4 dan NO2 dan jelaskan. Pada keadaan awal konsentrasi N2O4 mempunyai nilai maksimum dan NO2 bernilai 0. Pada saat T ditandai dengan garis vertikal putus-putus, bagaimanakah keadaan konsentrasi N2O4 dan NO2? Jelaskan. Nilai N2O4 bernilai lebih tinggi daripada NO2. Lanjut ke soal mengasosiasi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keadaan seimbang? Di mana laju pembentukan produk dan penguraian produk pada waktu tertentu bernilai sama sehingga konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tetap tidak berubah. Jadi grafik ini sudah jelas ya. Ini keadaan seimbangnya berarti ditunjukkan oleh garis yang mana? Ya, yang pada T ini ya, keadaan seimbang ini ya. Dan apa yang dimaksud dengan keseimbangan dinamis? Secara mikroscopis, reaksi terus berlangsung dengan laju pembentukan produk dan penguraian produk pada waktu tertentu bernilai sama, sehingga konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tetap atau tidak berubah terhadap waktu. Ada keadaan seimbang, ini keadaan seimbang. Nah, di sini dilihat, di sini begini tetap konsentrasinya. Nah, seperti tidak terlihat perubahan lagi, padahal secara mikroskopis masih terlihat ya sama seperti pada gambar animasi yang tadi, animasi N2O4 ini tadi. Ternyata pada saat setimbang masih terbentuk N2O4. Pembelajaran kita sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kesetimbangan homogen dan heterogen. Ini kita belajar pelajaran